Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Sivitas Akademika UKSW yang senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini karena kita diperkenankan untuk melaksanakan ibadah kita, perjumpaan kita, yang kita maknai bukan hanya perjumpaan antara saya dengan ibu bapak saudara sekalian, tetapi ini adalah perjumpaan kita dengan Allah. Mari kita sambut perjumpaan ini dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak ibu bapak dan saudara sekalian, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau dengan kasih setiamu tidak pernah berkesudahan menyatakan itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini, walaupun dengan cara yang berbeda seperti biasanya, tetapi kami boleh tetap berjumpa dengan Tuhan untuk melaksanakan ibadah kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin mendengar dan menerima berkat-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan menerima itu dalam kehidupan kami, serta melakukannya. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman ini, biarlah Tuhan saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu, dan biarlah apa yang hamba sampaikan adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 di bawah perikop kebenaran yang sejati. Saya akan baca demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan nas Alkitab yang saya baca tadi, yang menjadi dasar renungan kita, maka saya memilih tema untuk renungan pada hari ini adalah pertobatan sosial sebagai sikap menerima karya keselamatan Allah. Bapak Ibu, dalam sejarah Perjanjian Baru, Paulus merupakan sosok yang penuh dengan kontroversi. Paulus bukanlah salah satu murid Tuhan Yesus yang ada pada masa pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dunia. Namun Paulus mampu untuk membangun pemikiran teologis yang mendalam tentang Yesus Kristus. Bahkan dalam perkembangannya dan dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, Paulus mendapatkan pengakuan status kerasulannya. Salah satu latar belakang kehidupan Paulus yang menarik adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam Filipi pasal 3, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Yaitu Paulus adalah seorang Yahudi asli, seorang yang bersunat, seorang dari aliran Farisi, seorang yang tidak bercacat dalam melaksanakan hukum Taurat. Bahkan dalam masa lalunya, Paulus yang waktu itu dikenal dengan nama Saulus, ia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia seorang penganiaya jemaat yang mengikuti Yesus Kristus.
Nah, pada masa itu apa yang menjadi latar belakang seorang Paulus atau identitas yang ada pada diri dan kehidupan Paulus dapat dikatakan atau dikategorikan sempurna menurut perspektif agama Yahudi. Dalam konteks kehidupan masyarakat Yahudi dan dalam tatanan kehidupan Yahudi. Namun keadaan menjadi berubah. Ketika kemudian Paulus mengenal, Paulus meyakini, serta mengalami pengalaman spiritualitas bersama dengan Yesus. Inilah yang menyadarkannya bahwa segala sesuatu yang dulu di masa lalunya ketika belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengikuti Tuhan Yesus, dia anggap itu adalah suatu keuntungan baginya. Namun ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami pengalaman spiritualitas, ia meyakini Tuhan Yesus dan ia menjadi pengikut Tuhan Yesus, ia melihat apa yang ada di masa lalunya itu adalah satu kerugian, bukan keuntungan. Ibu bapak dan saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesadaran dan perubahan Rasul Paulus ini ditegaskannya pada ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesadaran dan pernyataan Paulus ini dapat dipahami sebagai sebuah perubahan pandangan seorang Paulus yang sudah mengalami pertobatan. Apa yang Paulus nyatakan dalam ayatnya yang ke-7 ini bukan berarti Paulus mau mengatakan bahwa yang dahulu itu di masa lalunya sebagai seorang Yahudi adalah tidak baik. Itu benar dalam konteks masyarakat dan agama Yahudi pada saat itu. Namun ketika kemudian Paulus mendapatkan pengalaman spiritualitas, di mana ia berjumpa, ia mengenal dan ia mengikuti Yesus Kristus, maka ia berubah menjadi manusia yang baru. Ia mendapatkan kebenaran sejati yang berbeda dengan segala yang terjadi pada masa sebelumnya. Sebelum ia mengenal Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara Sivitas Akademika UKSW yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam konsep pertobatan yang kemudian dikembangkan oleh Paulus, ini juga berkorelasi dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Ayat yang ke-13 dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dalam ayat yang ke-13 ini tampaknya Paulus memiliki prinsip yang sangat kuat untuk mampu terlepas dari bayang-bayang masa lalunya. Agar masa sekarang dan masa depannya tidak terganggu. Dia ingin menjalani kehidupannya dengan sesuatu, dengan tatanan hidup yang baru. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, pada sisi lain, secara alamiah, kita manusia ini, siapapun kita, memang sulit untuk melupakan masa lalu kita. Ya, dalam istilah anak muda ini disebut dengan sulit untuk move on. Terutama ketika masa lalu itu sangat indah, sangat menyenangkan, dan sangat mengesankan dalam hidup kita. Tentu sangat sulit kita melupakannya. Dan kealamiahan manusia memang suka dengan hal-hal yang menyenangkan. Terutama hal-hal yang menyangkut kenikmatan lahiriah atau kedagingan. Nah, ini pula yang diakui oleh Paulus dalam ayatnya yang keempat. Bahwa hal-hal lahiriah yang kedagingan ini harusnya menjadi masa lalu yang harusnya disingkirkan bila kita sudah mengenal Yesus Kristus, bila kita sudah mengikuti Yesus Kristus. Ketika kita sudah mengenal dan mengikuti Yesus Kristus, maka hal-hal yang diutamakan dalam hidup kita adalah hal-hal batiniah atau hidup dalam roh kebenaran yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara,
inti dari segala dosa adalah keinginan lahiriah atau keinginan daging. Sedangkan inti dari kebenaran Yesus Kristus adalah keinginan batiniah atau keinginan roh. Roma pasal 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Untuk memperoleh batin yang baik, hidup dalam roh yang berasal dari Allah, maka perlu untuk meninggalkan masa lalu, melupakan apa yang di belakang kita yang tidak baik. Masa lalu yang cenderung menuruti keinginan-keinginan lahiriah atau keinginan-keinginan daging. Contoh nyata bisa kita lihat pada masa sekarang. Ada banyak orang dengan gaya hidup hedonis, yaitu gaya hidup yang hanya mencari kenikmatan-kenikmatan lahiriah atau kedagingan. Gaya minum kopi harus di kafe yang mahal. Gaya mengerjakan tugas-tugas kuliah rame-rame ngumpul di kafe yang mahal. Gaya belanja keperluan sehari-hari harus pergi ke mall. Beli sepatu, beli tas, beli pakaian dan lain sebagainya harus dengan merek yang mahal dan lain sebagainya. Nah, ketika saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, kita dituntut untuk menerapkan tatanan hidup baru yang disebut tatanan hidup new normal. Maka ada banyak orang yang terkejut. Ada banyak orang yang masih belum mampu melupakan nikmatnya hidup sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia. Ada banyak orang yang belum mampu beradaptasi dan belum bisa menerima kenyataan yang ada sekarang. Masih banyak orang yang mengeluh dan mengeluh dengan kenyataan tatanan hidup baru yang harus kita terapkan sehari-hari. Ada banyak orang yang mengeluh dan mengeluh karena harus mematuhi protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus cuci tangan, harus pakai sanitizer, harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tidak boleh berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah dengan seseorang. Tidak bisa cipika-cipiki dengan seseorang untuk menyatakan rasa kasih sayang kita. Rapat, konsultasi, bimbingan dengan dosen dilakukan dengan daring. Bahkan ibadah pun saat ini masih banyak kita lakukan dengan cara daring. Kita juga harus membatasi diri untuk keluar rumah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak. Kalaupun kita mau pergi keluar kota, pulang kampung misalnya, kita harus memiliki surat keterangan sehat bebas dari COVID-19. Dan sampai di kampung pun kita harus karantina mandiri. Dengan tatanan hidup baru yang dirasakan oleh banyak orang menjadi sesuatu yang tidak biasa, menjadi sesuatu yang aneh bagi seorang manusia sebagai makhluk sosial, maka ini akibatnya banyak orang ingin pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Supaya bisa kembali kepada kehidupan di masa lalu yang penuh dengan kenikmatan lahiriah. Seakan-akan ini tidak bisa ditinggalkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita sudah membaca bagian dari pengajaran Rasul Paulus yang telah mengalami pertobatan dalam kehidupannya. Dan pertobatan yang dialami oleh Paulus ini bukan saja pertobatan secara spiritual atau teologis, tapi pertobatan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah pertobatan sosial. Ketika ia harus masuk dalam tatanan hidup baru sebagai seorang rasul dan pengikut Yesus Kristus. Ketika dia harus melayani kepada jemaat yang mengikuti Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita sedang berhadapan dengan kenyataan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, namun inilah kenyataan yang ada sekarang. Suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, maka kita sekarang bahkan nanti kita berhadapan dengan apa yang disebut tatanan hidup baru atau new normal. Maka untuk dapat menerapkan tatanan hidup baru ini perlu ada kesadaran. Perlu ada keinginan yang kuat dalam diri kita masing-masing untuk terlebih dahulu mengalami pertobatan. Pertobatan secara teologis dan pertobatan secara sosial yang menghasilkan perubahan pandangan untuk mau melupakan, untuk mau meninggalkan segala kenikmatan yang ada di masa lalu kita, yang ada di belakang kita. Sehingga kita mampu menerima, menerapkan tatanan hidup baru itu sebagai bagian dari kehendak Tuhan dalam karya penyelamatannya bagi umatnya. Saat ini bukan waktunya lagi bagi kita untuk mengeluh dan mengeluh dengan kenyataan dampak dari COVID-19. Ataupun kita mengeluh dengan tatanan hidup baru yang harus kita terapkan. Ataupun kita mengeluh dengan protokol kesehatan yang harus kita terapkan dalam keluarga kita sendiri, dalam lingkungan kerja kita, dalam lingkungan kampus, dalam lingkungan masyarakat kita sehari-hari. Bukan saatnya lagi kita menyalahkan satu dengan yang lainnya, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Saatnya bagi kita sekarang ini adalah merubah pandangan kita, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan di masa lalu sebelum COVID-19 melanda dunia ini. Saatnya sekarang kita bersikap bijak menghadapi kenyataan. Saatnya kita berlari mengarahkan hidup kita mencapai tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi yang menerima karya keselamatan dari Allah. Inilah sikap kita yang harusnya ada pada diri kita masing-masing selaku umat Allah yang taat pada kehendaknya. Saat ini dan selanjutnya kita semua harus menyadari bahwa dalam konteks masyarakat kita saat ini, maka tatanan hidup baru new normal inilah yang baik, yang tepat, yang benar, yang harus kita lakukan demi keselamatan kita bersama. Kalau dulu, sebelum COVID-19 ini terjadi, berjabat tangan satu dengan yang lainnya, itu harus bahkan sudah biasa kita lakukan. Dan itu hal yang benar. Tetapi ketika tatanan hidup baru, maka berjabat tangan satu dengan yang lainnya di masa sekarang sudah dianggap tidak benar dan tidak baik. Karena ini demi keselamatan bersama. Harus ditanamkan juga dalam pikiran kita bahwa Tuhan Yesus ingin kita selamat dan aman dari serangan virus ini. Tuhan Yesus ingin kita masuk dalam tatanan hidup baru sebagai bagian dari pertobatan yang nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua adalah bagian dari Sivitas Akademika UKSW. UKSW adalah wadah yang idealnya adalah alat kesaksian untuk membuktikan kenyataan dimensi ilahi itu hadir dalam hidup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. UKSW pun dalam segala proses keberlangsungannya sebagai lembaga milik Tuhan adalah juga menjadi salah satu lembaga yang harus menerapkan tatanan hidup baru yang sesuai, yang baik, yang benar dalam konteks, kondisi, dan situasi kehidupan masa sekarang. UKSW sebagai lembaga milik Tuhan harus tetap meyakini bahwa tatanan hidup baru ini adalah bagian dari kehendak Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya.
Oleh sebab itu, maka masing-masing kita yang ada dalam bagian Sivitas Akademika UKSW ini, hendaknya kita pun bersedia mengalami proses pertobatan. Bukan hanya pertobatan secara spiritual atau teologis, tapi pertobatan secara sosial. Sehingga kita mampu menerima tatanan hidup baru ini dengan damai sejahtera. Mari kita berlari mengarah pada tujuan kita, memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi. Menjadi saksi Tuhan yang memberitakan bahwa tatanan hidup baru adalah cara Tuhan menyatakan kehendaknya. Cara Tuhan bekerja untuk menyatakan karya keselamatannya. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada siapapun dan dimanapun. UKSW adalah milik Tuhan yang harus mencerminkan satya wacana atau ketaatan pada firman Tuhan dalam perjalanannya, dalam keberadaannya di dunia ini. Maka baiklah saat ini kita buktikan kepada dunia bahwa sampai saat ini dan selama-lamanya UKSW tetap satya wacana. Tuhan memampukan kita masuk dalam tatanan hidup baru, berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini dalam berkat Tuhan. Tetapi bukan berarti perjumpaan kita dengan Tuhan pun akan berakhir, karena kita yakin perjumpaan itu tetap berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu Tuhan telah kami dengar. Kami sadar bahwa kami manusia terbatas adanya. Kami tidak mampu memaknai dan melakukan kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu jika tanpa tuntunan dan pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu berkenanlah Engkau menuntun kami, menuntun hati dan pikiran kami. Berkenanlah Engkau dengan Roh-Mu mendiami hati dan pikiran kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, menyikapi kehidupan pada tatanan hidup baru ini dengan damai sejahtera. Mampukan kami untuk tidak mengurangi ungkapan syukur kami atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Meskipun ada banyak kenyataan kesulitan yang kami rasakan. Mampukan kami dengan pertolongan dan penyertaan-Mu untuk mewujud nyatakan sikap hidup, pertobatan sosial, terlebih lagi pertobatan secara spiritual. Bahwa kami harus merelakan, melupakan, rela meninggalkan apa yang ada di masa lalu kami yang kenikmatan lahiriah. Yang kami anggap itu dulu adalah sebuah keuntungan. Mampukan kami untuk menerima kenyataan di masa sekarang dengan tatanan hidup baru, melakukan protokol kesehatan adalah sebagai bagian kehendak Tuhan, sebagai rencana Tuhan, sebagai cara Tuhan bekerja menyelamatkan kami umat-Mu. Mampukan kami masing-masing untuk tetap tegar, kuat, menjadi saksi karya keselamatan-Mu bagi siapapun. Khususnya mampukan kami sebagai Sivitas Akademika UKSW menjadi saksi yang menyatakan kehendak Tuhan, taat melakukan firman-Mu, baik itu dalam kerja kami sebagai pegawai dan staf, baik itu dalam studi kami sebagai mahasiswa UKSW, baik itu dalam keluarga kami, gereja dan masyarakat kami. Kami berdoa bagi pembina yayasan dan pengurus yayasan perguruan tinggi UKSW, agar dengan bijak menjalankan keberlangsungan UKSW sebagai sebuah lembaga milik Tuhan yang satya wacana. Kami berdoa kepada Bapak Rektor kami, Engkau karuniakan hikmat, sehingga tetap dengan bijak memimpin UKSW ini pada misi dan visi yang menyatakan satya wacana dalam segala program pelaksanaan pendidikan. Kami berdoa juga mohon untuk pembantu rektor, staf, pegawai UKSW dalam status apapun saat ini, dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, Bapak Ibu Dekan, Bapak dan Ibu dosen, seluruh mahasiswa, kiranya rahmat-Mu, hikmat-Mu, dan kasih karunia-Mu menaungi kehidupan mereka, menuntun kerja mereka, menuntun studi mereka, sehingga sungguh mewujudkan kemuliaan Tuhan. Hadirlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu memberikan perlindungan keselamatan bagi kami semua. Hindarkanlah, jauhkanlah, dan luputkan kami semua dari virus COVID-19 ini. Sehingga kami bisa tetap berkarya
dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Kami mohon juga Tuhan memulihkan kesehatan kepada mereka yang sudah terpapar virus COVID-19 ini dan sedang dalam perawatan. Biarlah kuasa-Mu bekerja menyembuhkan mereka. Bagi keluarga yang berduka akibat kematian orang-orang yang mereka kasihi karena terserang virus COVID-19 ini, mari Tuhan dengan kasih-Mu, Engkau menyelamatkan mereka, Engkau memberikan pengharapan kepada mereka, agar mereka tetap yakin bahwa kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidup mereka. Bagi para tenaga medis yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka merawat para pasien, Tuhan lindungi mereka, agar mereka tetap sehat. Bagi pemerintah bangsa kami mulai dari presiden sampai jajaran yang terbawah, berilah hikmat-Mu atas mereka, agar dapat memikirkan, memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Bagi masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan ketaatan melakukan protokol kesehatan, biarlah Tuhan Engkau dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu bekerja untuk menyadarkan mereka. Tuhan kiranya tetap melindungi mereka. Bagi para mahasiswa yang berjuang dalam studi mereka di UKSW ini, mari Tuhan Engkau tetap menuntun mereka agar mereka tetap kuat dan semangat mencapai tujuan dan harapan mereka yang juga adalah harapan keluarganya. Segala kesulitan dan kekurangan yang mereka alami saat ini, berkenanlah Engkau ya Tuhan memberikan kelegaan dan berkat-Mu atas mereka. Kami mohon Tuhan juga menyertai keluarga kami masing-masing, baik yang ada di Salatiga maupun yang ada di luar Salatiga ini. Tuhan tetap melindungi mereka. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan, kerja kami, rencana kami selanjutnya dalam penyertaan dan perlindungan-Mu saja. Mampukan kami untuk tetap bersikap bijak, mewujudkan karya keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk mengalami pertobatan secara sosial, terlebih pertobatan spiritual. Sehingga itu nyata dalam kehidupan kami selaku umat Tuhan. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan dalam aktivitas kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing dalam tatanan hidup yang baru. Jadilah saksi Tuhan dalam karya keselamatan yang Dia kehendaki bagi umatnya. Dan yakinlah bahwa Dia, Sang Pemilik kehidupan kita, akan menaungi kita dengan berkat yang datang daripadanya. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.